warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trivanisa Sabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini sedang mengikuti Bina Mahasiswa Universitas Islam Nusantara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2025. Saya sendiri dari kelompok 7, yaitu kelompok Sultan Syahrir. Di sini pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bina Mahasiswa itu sendiri. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang imbuhan setelah kemarin membahas tentang kata. Imbuhan sendiri di Indonesia itu terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada prefix atau awalan, yang kedua kemudian ada sisipan atau infix, dan yang ketiga itu ada akhiran atau sufiks. Nah, baik, mungkin sebelumnya kalian pernah juga belajar tentang imbuhan ini di sekolah sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Namun sekarang kita akan ngebahas lagi tentang imbuhan ini untuk memperdalam pengetahuan kalian. Nah, sebelumnya adakah yang tahu apa itu imbuhan awalan? Atau mungkin berikan contohnya. Nah, benar. Jadi imbuhan awalan itu ada banyak macamnya. Misalnya ada me, di, kemudian ber, ke, ter, terus se, pe, per, dan ter. Nah, coba kalian berikan contoh kata yang memiliki imbuhan dari awalan. Oke. Ya, seperti memasak, terus meminum, kemudian di dapur, bermain. Nah, itu kan terdapat imbuhan me. Dari kata memasak memiliki imbuhan me, memasak. Nah, me itu merupakan imbuhan dari prefix atau awalan tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian udah mengerti dari imbuhan awalan yang tadi? Nah, kalau udah mengerti, kita lanjut ke imbuhan infix atau sisipan. Nah, jadi sisipan itu imbuhan yang ada di tengah-tengah kata. Misalnya imbuhan contohnya itu telunjuk, t, l, unjuk. Nah, jadi l ini merupakan dari sisipan itu sendiri, sisipan imbuhan. Nah, begitu. Jadi bukan cuma L doang sisipan itu. Misalnya terus dan masih banyak lagi. Gitu. Nah, contoh lainnya misal dari R ya. Suling. Jadi uling. Jadi seruling. Nah, gitu. Terus ada juga misalnya dari M, E dan M, gemerlap. Terus kata dasarnya gelap. Terus ditambahin infix imbuhan sisipan, jadi gemerlap. Gitu teman-teman. Nah, sekarang masuk ke akhiran atau sufiks setelah tadi membahas tentang awalan dan sisipan. Jadi teman-teman seperti tadi ya, jadi imbuhan akhiran itu ada di belakang kata. Kayak misalnya an. Akhiran an itu kayak misalnya pakaian, terus jemuran, kayak gitu teman-teman. Jadi imbuhan ini ada di akhir kata dasarnya. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan? Atau misal nih ya, contoh lagi. Imbuhan yang akhirannya i misalnya, mempunyai atau memiliki. Terus ada juga akhiran dari katanya, kayak mengerjakannya,
memakannya, atau memberinya. Nah gitu teman-teman, pasti paham kan ya maksudnya. Jadi yang sudah saya sebut tadi, akhiran ini pokoknya ada di akhir kalimat. Nah gitu. Nah selanjutnya, setelah 3 jenis imbuhan tadi, apa teman-teman boleh disebutkan? Awalan, sisipan, dan akhiran ya. Nah terdapat juga imbuhan campuran gitu teman-teman. Jadi kayak awalan dan akhiran. Contohnya kemauan, imbuhan awalannya ke dan imbuhan akhirannya an. Jadi kemauan, dan kata dasarnya itu mau. Jadi kemauan. Banyak juga ya jenisnya, kayak per dan an, terus se dan nya. Nah teman-teman, jadi ternyata ada kata yang memiliki akhiran yang bukan dari bahasa Indonesia itu sendiri. Contohnya ada yang dari bahasa Sanskerta, terus bahasa Arab dan Inggris. Contoh dari imbuhan yang dari Sanskerta, contohnya imbuhan akhiran wan, contohnya kayak wartawan dengan kata dasar warta dan imbuhan Sanskerta wan, jadi wartawan. Kemudian kalau dari bahasa Arab, ada yang tahu? Nah kalau dari bahasa Arab ini kayak misalnya kata dasarnya alam, terus imbuhan akhirannya i, jadi alami. Kemudian yang terakhir ada yang dari bahasa Inggris, contohnya misalnya is ya, kata dasarnya ego dan imbuhannya is, jadi egois. Nah itu tuh dari bahasa Inggris. Nah dari materi imbuhan ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung? Coba boleh tanyakan langsung aja ya. Oke, mungkin saya rasa kalian sudah cukup paham ya tentang materi imbuhan ini. Nah selanjutnya kita minggu depan kita akan membahas tentang kalimatnya. Kan tadi dari katanya. Sekarang minggu depan kita akan membahas tentang kalimatnya. Ya mungkin sekian ya untuk hari ini. Mungkin nggak ada tugas, tapi kalian harus tetap belajar tentang imbuhan ini, karena imbuhan ini sering banget dipakai untuk percakapan sehari-hari gitu ya. Jadi saya harap kalian bisa sangat mengerti dengan materi ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.